Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gracia Deswani Darmawan dengan NIM 2324 1010 2001 dari kelas D Sistem Basis Data. Eh, saya akan menjelaskan hmm, saya akan menjelaskan kode soal A, yaitu ini terdapat struk pembayaran dari Rumah Sakit Bina Sembuh. Oke. Eh, untuk studi kasusnya, yaitu Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta. Selain kamar juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1,5 juta, 1,5 juta. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang. Berdasarkan studi case tersebut, buatlah ERD dengan ketentuan satu ERD yang dibuat level logikal design. Untuk setiap entity, tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajari di kelas. Setiap query menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Ya. Tuliskan relationship sebagai garis, bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship untuk many-to-many relationship pecahlah menjadi entity persimpangan. Semua entity ada pada 3NF. Semua entity harus 3NF. Untuk itu, ini adalah ERD yang sudah saya buat. Dari semua ini, saya menentukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entity, yaitu entity layanan, entity kamar, entity pembayaran, entity transaksi, entity pasien, wali pasien, entity dan entity admin. Untuk entity layanan terdapat ada 3 atribut, yaitu jenis layanan, jumlah layanan, harga layanan. Jenis layanannya berupa voucher, jumlah layanan saya menetapkan voucher, harga layanan pakai bikin integer. Terus untuk kamar ada 2 atribut, yaitu jenis kamar dan harga kamar. Jenis kamar voucher dan harga kamar bikin. Semuanya mandatory. Oke. Untuk detail transaksi ada 2 atribut, yaitu ID detail dan deskripsi detail. Untuk ID detail mandatory dengan tipe data integer, sedangkan deskripsi opsional. Eh, ini tipe datanya teks. Oh, terus lalu pembayaran. Untuk pembayaran ada 2 atribut, yaitu metode pembayaran non tunai dan status pembayaran. Metode pembayaran tunai itu tipe datanya voucher. Status pembayarannya tuh voucher. Yes. String. Pasien. Lalu pasien.
Untuk pasien, saya menentukan 4 entity. Ada nama pasien, tanggal lahir, nomor pasien, dan alamat pasien. Alamat. Nama pasien, tipe data string, tanggal lahirnya date, nomor pasien integer, dan alamatnya string. Lalu wali pasien, eh cuma satu atributnya, nama wali, string. Yakin deh. Transaksi ada dua, nomor transaksi dan total transaksi. Nomor transaksi integer, total transaksi integer juga. Lalu admin, ada dua, nama admin dan jabatan admin. Namanya string dan jabatannya jabatannya pacar. Eh, Aduh. Untuk relationship-nya antara kamar dan layanan, one to many. Jadi kamar memuat layanan. Layanan dan transaksi sebenarnya itu adalah many to many. Ini adalah entity persimpangan, yaitu data transaksi. Layanan dimuat dalam detail transaksi. Transaksi dimuat dalam data transaksi juga, dan pembayaran one to many dengan data transaksi, pembayaran dimuat oleh data transaksi. Terus wali pasien dan pasien. One to many, wali pasien dimuat dalam pasien dan pasien memuat walinya. Terus wali pasien dan transaksi one to many. Wali pasien dimuat dalam transaksi. Dan admin dan admin dengan transaksi, yaitu one to many. Admin dimuat dalam transaksi. Untuk soal nomor 1 sekiranya seperti itu. Untuk RRD dari struk Rumah Sakit Bina Sembuh dengan nama pasien Syahrini, wali pasien Samsudin, administrator Milea. Oke, untuk soal 2. Di soal 2 ada tabel anggaran. Di tabel anggaran ada ID anggaran, ada ID program, ada nama program, anggaran program, tahunnya, dan provinsi. Untuk di ID program ada 5. Otomatis, di ID anggaran ada 5. Otomatis di ID programnya juga ada 5. Nama programnya pun juga, anggarannya juga. Di sini ada 5 datanya. Hmm, untuk program 1 makan gratis, anggarannya 5 juta. 5 juta, 5 miliar di tahun 2024. Provinsinya, Provinsi Bali. Anggaran 2, ID-nya P2, KIPK. Anggaran 50 miliar 2024 Jawa Timur. Untuk 3, P3, bantuan sosial, anggarannya 1 miliar di tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Nomor 4, P4, kartu sembako, anggaran 12 miliar di tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah. Nomor 5, P1, makan gratis, anggaran programnya 10 miliar, tahunnya 2025, dan Provinsi
Jawa Timur. Yang kedua ada tabel penanggung jawab. Di tabel penanggung jawab ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Untuk datanya ada 3, yaitu 6, maksudnya ada 3 sih. Oh, yes. Datanya, ya apa sih? Jelaskan. Em, untuk datanya yaitu ada ID 1, nama PC-nya Ajis Muhaiman, alamatnya Jalan Lebak Bulus 2 dalam dalam nomor 42 Cilandak, Jakarta. Nomor teleponnya 08, seperti inilah. Gahar Pranata dengan alamat seperti ini, nomor telepon seperti ini, programnya kartu sembako, makan gratis dari khusus pada wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu nomor 3 Juan Mahroni, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, programnya makan gratis khusus Provinsi Bali. Lalu ini adalah studi kasus yang diminta. Dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab. Dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program, dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh yang ada di bawah ini. Untuk contohnya ini ada tabel ikan, nama ikan, dan kategori. Kalau ditelaah tabel ikan itu, nama ikan itu pemecahan dari tabel ikan sebelumnya. Dipecah jadi nama ikan dengan ID, namanya, juga stoknya. Lalu kategori. Kalau dipikir, ditelaah, di tabel ikan ada kategori. Jadi di tabel ikan sebelumnya ada kode, ada nama, ada stok, dan ada kategori ikan. Untuk menjadi untuk konsep normalisasi, maka perlu adanya pemecahan tabel. Karena kode ID ikan dan ID kategori ikan itu berbeda. Untuk jawaban dari studi kasusnya di atas ini, program ada ini ID program, nama programnya, pelaksanaan, anggaran, ini ID anggaran program, untuk provinsi, ID provinsi, ini anggaran programnya. Jadi kita dipecah ya, iya, pecah. Kok anggaran? Ya, program anggaran provinsi penanggung jawab dipecah sesuai ID. Jadi setiap kan anggaran punya ID, provinsi juga punya ID, penanggung jawab juga punya ID. Jadi itu dipecah berdasarkan ID. Lalu B, buatlah RD dari tabel yang dinormalisasi dan jelaskan kardinalitasnya dan dari relationship yang telah Anda buat.
Dari relationship yang saya buat, ada 4 entity, yaitu entity program, anggaran, provinsi, dan penanggung jawab. Entity program ada ID program, nama program, tahun pelaksanaan, anggaran ada ID anggaran, anggaran program, provinsi ada ID provinsi, nama provinsi, penanggung jawab ada ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, dan alamat penanggung jawab. Untuk primary UID-nya adalah ID program dan ID anggaran. Juga ID provinsi. Em, Hubungan program dengan anggaran yaitu one to many. Program memiliki dan anggaran dimiliki program. Provinsi anggaran one to many. Provinsi memiliki program dan program dimiliki oleh provinsi. Penanggung jawab dan program one to many. Penanggung jawab memiliki program dan program dimiliki. Anggaran dimiliki provinsi. Anggaran dimiliki penanggung jawab. Entitas. Ya, seperti tadi, entitasnya ada ID-nya, ID program, primary UID, nama program, tahun pelaksanaannya. Terus provinsi, atributnya ada provinsi sebagai primary UID, nama provinsi. Terus nomor 3, penanggung jawab, atribut ID penanggung jawab sebagai primary UID. Nama penanggung jawabnya, alamat penanggung jawab. 4, anggaran. Atributnya ID anggaran, anggaran program. Hubungan atau kardinalitas program penanggung jawab program. Kardinalitasnya 1 ke banyak. Berarti one to many. Karena satu program yang memiliki banyak penanggung jawab di berbagai provinsi. Terus provinsi penanggung jawab program. Kardinalitasnya itu 1 ke banyak atau one to many karena satu provinsi bisa menjadi lokasi beberapa program. Penanggung jawab program. Kardinalitasnya banyak ke banyak, many to many. Kardinalitasnya ba- banyak tuh banyak. Biasa seorang penanggung jawab dan bertanggung jawab atas berbagai program di berbagai provinsi. Dan satu program dapat memiliki beberapa penanggung jawab di berbagai provinsi. Penjelasan dari ERD. ERD menggambarkan struktur data yang dinormalisasi dari tabel yang disediakan. Setiap entitas memiliki atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap rekaman. Hubungan antar entitas terwakili dengan jelas termasuk kardinalitasnya. ERD ini memandu prinsip menormalisasi database dan membantu mencegah normali data. Kesimpulan dari nomor 2 ini adalah ERD ini membantu dalam memahami hubungan antara tabel dan data. Ini membantu dalam perancangan dan implementasi database untuk sistem manajemen program pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya untuk soal kode A. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.